Hai guys, welcome back to my channel, True Jacqueline. Terima kasih buat kalian yang udah datang lagi nonton video aku. Dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku. Di video hari ini aku mau ngebahas dan nge-review sunscreen yang aku pakai. Dan aku pengen ngasih tau ke kalian kelebihan dan kekurangannya, jadi kalian bisa nentuin sunscreen mana yang kalian butuhin. Jadi guys, kita langsung masuk aja ke sunscreen yang pertama. Jadi di sini aku udah punya 7 sunscreen yang emang sehari-harinya tuh aku pakai dan aku gunain secara rutin. Jangan lupa juga kalian kalau misalkan pakai sunscreen itu wajib banget tiap hari walaupun kalian di rumah aja. Dan langsung aja kita masuk ke sunscreen yang pertama. Nah, di sunscreen yang pertama ini kayaknya sunscreen yang paling lama aku pakai, dan sekarang dia tuh udah punya versi upgrade-nya lagi, dimana ingredients dan juga packagingnya itu udah lebih bagus dari yang sekarang, yaitu adalah ini L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence. Nah, ini kenapa aku pilih yang Super Aqua Essence? Dia itu kan banyak pilihan yang lainnya karena kulit aku termasuk kering, dan ini tuh yang paling nyaman di muka aku, walaupun sebenarnya dia tuh ada kayak wangi, semacam kayak wangi-wangi powderinya gitu. Sebenarnya aku gak terlalu suka sunscreen yang ada wanginya gitu, tapi ini oke lah, masih bisa ditolerir wanginya karena dia gak terlalu strong. Dan dia itu punya SPF 50+, PA++++, dan juga dia punya filter yang namanya itu Max Horizon Filter, jadi bisa melindungi kulit kita lebih baik lagi di bawah sinar UVA dan juga UVB. Pas dipakein tuh adem banget dan ringan, bener-bener cepet meresap. Dia juga mengandung vitamin E, itu juga bagus buat ngelindungin kulit kita dari sinar matahari. Dan juga harganya segini itu 105.000 untuk ukuran 30 ml. Tapi yang aku perhatiin dia itu nggak terlalu bagus kalau aku pakai di under makeup aku gitu. Jadi kalau misalkan nantinya aku mau pakai makeup itu biasanya itu dia throughout the day dia tuh bakal kayak greasy gitu, bakal agak keminyakan gitu kalau di muka aku. Jadi gampang banget kayak makeup aku tuh creasing kayak gitu selama aku pakai ini. Jadi sebenarnya aku suka, mungkin lebih aman kalau pakai ini. Aku kayak misalkan lagi di rumah gitu, nggak kemana-mana, itu enak banget, nyaman banget dan lembab karena dia emang tujuannya di sini untuk hydrating juga kan, untuk kulit aku yang kering tuh enak banget. Tapi kalau misalkan aku pakai di bawah makeup itu agak mengganggu makeup aku, dia jadi gampang creasing. Terus yang kedua, ini sebenarnya yang paling ini juga sebenarnya aku tuh baru nyobain akhir-akhir ini, tapi dia tuh secara packaging lumayan mirip, bukan mirip lagi, mirip banget ya kan, cuman beda warnanya aja. Maaf banget ya guys kalau lagi ada suara kayak tukang-tukang gitu. Emang di rumahku lagi ada perbaikan, jadi semoga kalian gak terganggu. Dan ini namanya adalah Garnier Super UV Spot Proof Sunscreen. Dari packagingnya tuh udah kelihatan ya Garnier banget, warna kuning dan juga putih. Nah, di sini tuh dia punya sebenarnya sama SPF-nya 50+ PA+++. Isinya juga kurang lebih sama 30 ml juga, dan tapi ini harganya lebih murah. Ini kayak sunscreen termurah yang pernah aku coba itu 79.000 aja segini, dan dia tuh suka diskon-diskon lagi, aku nggak ngerti lagi. Dan dia juga udah ada vitamin E-nya juga sama kayak si L'Oreal tadi, dan juga ditambahin sama vitamin C karena dia tuh emang tujuannya di sini untuk mencerahkan kulit kita. Jadi kenapa dikasih vitamin C, dan juga emang vitamin C itu bagus banget juga untuk melindungi kulit kita, memperbaiki kulit kita tuh dari kerusakan sinar-sinar UV. Menurut aku selama aku pakai ini, aku lebih suka ini dibanding si L'Oreal tadi karena dia tuh lebih cepet ngeresep. Sebenarnya daya resepnya sama juga sama kayak si L'Oreal punya, tapi aku sukanya dia tuh nggak berminyak gitu loh. Selama aku pakai seharian, aku pakai make up, itu tuh dia nggak ganggu make upku sama sekali dan bener-bener nyaman banget. Dan dia tuh nggak terlalu minyakan banget gitu loh. Kalian ngerti kan kalau misalnya kita pakai sunscreen seharian, kadang tuh ada yang ngerasa kayak lebih minyakan gitu. Tapi kalau ini tuh I don't know, ini enak banget menurut aku. Ini walaupun murah tapi dia kecil-kecil cabai rawit banget sih. Ini sampai udah mau habis, ini sebenarnya udah habis banget. Aku mau pasti bakal repurchase lagi kalau ini. Jadi kalau kalian lagi nyari sunscreen yang emang terjangkau tapi kualitasnya juga bagus, kalian kayak bisa coba sih si Garnier ini. Dan dia juga ada dua pilihan, satu yang buat kulit berminyak, kalau nggak salah yang hasilnya matte, dan ini aku pilihnya yang natural finish.
selanjutnya aku mau ngebahas kayak sunscreen stick dulu, karena di sini aku udah punya 2. Ini satu brand Korea dan satu lagi brand lokal Indonesia. Kayak aku mulai dari yang brand Korea dulu. Lah Mamonde Everyday Sunstick. Aku nggak tahu cara ngebaca brandnya itu bener atau enggak. Jadi aku punya ini yang Flower Calendula. Dia ada SPF 50+, PA++++, dan isinya 20 gram dengan harga 175.000, lumayan pricey. Dia tuh mengandung calendula flower extract dan juga madecasoside yang emang tujuannya itu untuk calming the skin dan juga anti-inflammatory. Jadi kulit kita tuh nggak gampang iritasi gitu kalau pakai ini, dan juga dia efek untuk ngeblocking UV-nya bagus banget. Dan juga selama aku pakai ini tuh aku ngerasa kayak kulit aku tuh kayak ada blur efeknya gitu. Sebenarnya aku rada gak nyaman sebenarnya kalau pakai si Mamonde Everyday Sunstick ini, karena rasanya kayak agak silikoni gitu. Mungkin karena tadi ada blur efeknya, jadi dia emang kayak bikin pori-pori kita itu kan lebih halus gitu. Tapi itu malah buat aku tuh malah keganggu karena ngerasa agak gerah gitu di kulit aku. Nah tapi kalau misalkan kalian emang nyari sunscreen yang ngasih extra blur effect, menurut aku ini cocok banget buat kalian. Si sunscreen itu jadi aku pakai misalkan aku lagi di rumah aja atau kayak cuman mau keluar sebentar kemana gitu. Tapi kalau misalkan di bawah make up, aku nggak terlalu suka sih sama si sunscreen ini. Lanjut, ini yang punya lokal nih dari Something Glowing Up Sunscreen Stick. Kalau produk dari Something kayaknya aku langsung buru-buru pengen purchase gitu karena penasaran, dan packagingnya dong tolong lucu banget. Perpaduan warnanya aku suka banget, dan dia itu pas dibuka bening gitu. Nah bening kayak gini guys, kayak jelly, lucu banget. Jadi dia punya SPF itu 50++, PA++++, jadi lebih, ini paling tinggi kayaknya dibanding yang sunscreen lain yang aku punya. Dan dia itu juga bisa memproteksi dari sinar UVA dan UVB pastinya. Dan juga untuk si Something ini, dia tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ngasih kayak ada ekstrak apa, maksudnya kandungan-kandungan benefit lainnya. Emang purely untuk ngelindungin kulit kita dari sinar matahari aja gitu. Dan dia tuh termasuk katanya physical sunscreen, dan dia juga non comedogenic, dan ukurannya itu tuh sebenarnya enak banget ini buat kalau buat kita bawa kemana-mana. Tapi guys, aku tuh punya kesulitan untuk mengaplikasikan ini di muka aku, karena dia tuh kayak narik muka aku gitu. Dia nggak, glides-nya tuh nggak yang smooth, nggak yang lembut kayak gitu. Jadi bener-bener agak narik. Nanti aku akan ada cuplikan pas aku pakainya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya buat aku tuh kurang nyaman. Sebenarnya aku pakai sunscreen ini, tapi sebenarnya dia tuh under makeup enak banget karena dia tuh agak sticky. Jadi kalau misalkan pakai makeup tuh bisa bener-bener nempel, jadi kayak bisa buat primer juga maybe. Tapi ya itu untuk pengaplikasiannya agak narik muka kita, jadi agak aku nggak nyaman. Tapi oke lah, ini untuk sehari-hari kalau misalkan aku lagi pengen pakai makeup dan pengen makeup aku tuh lebih nempel, aku sih bakal nyari si sunscreen ini. Ini selanjutnya dari brand lokal juga, yaitu Joy Lab Aqua Sunday. Nah ini sebenarnya waktu itu aku tuh beli bener-bener gak sengaja karena kayak kehabisan sunscreen, dan tiba-tiba aku ngeliat iklan ini terus kayak penasaran banget. Dan itu kalau nggak salah ada 3 varian, ada yang kuning dan yang hijau. Kalau nggak salah aku pilih yang biru karena kalau nggak salah itu direkomendasikan untuk kulit yang punya kulit kering, dan juga dia lightweight, jadi lebih ringan dibandingin yang lainnya. Dan dia punya SPF 50 PA++, dan dia tuh banyak banget kandungan di sini. Ada pomegranate extract, ada aloe vera extract, dan juga olive oil extractnya. First impression aku pakai ini, aku tuh ngerasa kayak ini kok putihnya nggak hilang-hilang. Maksudnya kayak pas kita aplikasiin itu kayak agak putih. Nanti aku akan ada videonya juga, agak
putih-putih gitu awalnya, tapi itu bukan yang white cast gitu, bukan. Dan ternyata pas aku cari tahu, dia itu adalah hybrid sunscreen, dimana dia ada kandungan chemical sunscreen dan juga kandungan physical sunscreennya, jadi bener-bener hybrid. Tapi justru buat aku itu bisa jadi salah satu kelebihan dan nilai plus juga, karena kadang misalkan aku pakai sunscreen, si putih-putih itu kan kelihatan kalau misalkan aku pakai ini, jadi aku kelihatan gitu loh yang bagian yang belum kena tuh yang mana, tapi nanti dia tuh bakal ngeresep dan udah light ringan aja gitu di muka aku. Aku juga sempet kaget kan awalnya, aku kayak aduh ini white cast nggak sih gitu kan. Itu nggak enak banget kan kalau kita pakai sunscreen yang kayak kelihatan muka kita tuh dempul gitu. Tapi ternyata ini tuh emang awalnya dia akan putih dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, kalian jangan freak out dulu, karena nanti kalau misalnya kita udah aplikasiin dan throughout the day-nya tuh dia bakal enak banget. Dan selama aku pakai ini tuh di under makeup aku itu tuh nggak tahu kayak bagus aja gitu loh makeup aku. Walaupun awalnya mengagetkan, tapi ternyata ini tuh bagus banget. Dan ini setiap aku mau beli tuh sold out terus, aku nggak ngerti. Sedih banget. Dan ini tuh aku suka sih. Nah selanjutnya ini adalah dua sunscreen yang menurut aku juga kayaknya mirip gitu loh, cuma beda apa ya, cuma beda packagingnya aja. Yang pertama adalah dari Rose All Day. Ini mah packagingnya udah nggak usah ditanya lagi, gemes parah banget. Dan ini adalah Rose All Day Skin by Rose. Don't forget sunscreen, lucu banget kayak telur ya nggak sih guys, kayak telur gitu, gemes parah. Ini pertama pastinya aku beli karena packagingnya. Dan ini karena lumayan juga pricey harganya, itu untuk 50 gram 190.000 gitu. Ya udah. Dan dia punya SPF PA++++, non comedogenic, dan juga diinfuse sama bahan-bahan yang mengandung antioksidan kayak apple extract dan juga vitamin C yang bagus banget untuk ngelawan free radical juga. Aku suka banget teksturnya tuh amazing banget. Dia tuh kayak, nanti aku akan seperti biasa kan ngasih cuplikan saat aku pakainya. Dia tuh enak banget di muka kita tuh, bener-bener kayak lo cuma pakai moisturizer, nggak pakai sunscreen, ngerti kan? Kalau kita tuh biasanya kalau pakai sunscreen itu kan ada gerah-gerah pliket gimana gitu, tapi ini tuh enak banget kayak pakai moisturizer aja udah tiba-tiba hilang aja gitu rasanya di muka, dan dipakein seharian tuh nyaman banget. Makanya aku makainya irit-irit. Oke, irit-irit kalau misalkan nggak pengen pergi yang gimana-gimana banget, aku kayaknya nggak pakai ini di rumah, jadi aku pakai yang lain gitu kan. Ini aku suka banget sih sama packagingnya ini, dan juga sama formulanya. Kemarin aku beli yang collab sama Kak Andra Alodita, jadinya tuh dapet stiker-stiker gemes kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, pastiin beli yang punya Kak Andra, karena ini tuh lucu banget stikernya. Selanjutnya ini yang menurut aku gila, Betty ya. Formulanya tuh mirip banget menurut aku. Kayak feel-nya tuh sama, dan aku juga sukanya tuh sama gitu. Yang terakhir ini adalah Pure Cica Beat the Sun. Nah, belakangan itu aku baru banget nyoba-nyobain produk-produknya dari Pure. Ternyata hampir semua produknya tuh aku suka banget, karena dia tuh emang kandungan utamanya cica, Centella asiatica, which is itu bener-bener nge-calming dan soothing banget ke kulit kita. Apalagi kalau misalkan lagi ada inflamasi, kayak ada jerawat-jerawat gitu tuh enak banget. Dan ini dia tuh punya SPF-nya 50 PA++++, 35 ml isinya, dan harganya 149.000. Dan packagingnya aku suka banget. Kenapa? Karena packagingnya tuh kayak gini, kayak enak aja gitu, tinggal ditaro ya kan, dan higienis juga. Dan dia tuh punya pastinya pakai 100% natural cica leaf water, dan juga ada chrysanthemum ekstraknya juga, chamomile extract, dan camellia sinensis leaf extract, which is itu bagus banget benefitnya buat kulit kita juga. Selain melindungi dari sinar matahari, tapi juga moisturize the skin, dan juga bikin kulit kita adem-adem gitu. Dan emang selama aku pakai ini, itu kayak awal pertama kali banget dipakai tuh kayak adem banget. Kemarin sempet bandingin kan, ini aku pakai di sebelah wajah. Itu emang pas aku pakai ini tuh adem banget, dingin gitu. Mungkin karena ada cica leaf extract kayak itu, dan dia juga punya 5 jenis filter di dalam sini gitu. Jadi bener-bener
ekstra banget. Jadi ini kayaknya sunscreen favorit aku untuk saat ini tuh adalah si dari Pure ini, dan juga packagingnya juga cakep banget. Sekian sunscreen dari aku, dari yang aku punya, pengalaman aku, pemakaiannya gimana. Jadi semoga kalian bisa nentuin sunscreen mana yang cocok untuk kalian. Don't forget to subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Thanks for watching and see you in my next video. Bye!